Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar semuanya? Sehat Ibu. Ibu sehat gak? Alhamdulillah. Sehat. Saya izin untuk mengisi berita acara terlebih dahulu ya. Waktu 5 menit karena baru banget saya pindah ke kelas yang kedua ini. Jadi setelah selesai perkuliahan yang pertama, saya langsung ke kelas yang kedua ini. Jadi saya mohon 5 menit dulu ya untuk mengisi berita acara ya. Baik. Iya, Ibu. Sudah 17 orang ya. Untuk di kelas ini semuanya ada berapa orang? 30. Ada berapa orang? 31. 31. Oh, kelas yang paling banyak berarti ya. 17 orang. Keseluruhannya 31. Nah, sesuai dengan... Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir menjelang UTS. Apakah teman-teman sudah mendapatkan jadwal UTS-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yo, sudah. Nah, untuk perekonomian Indonesia di kelas ini mendapatkan di tanggal berapa untuk UTS-nya? UTS-nya di tanggal berapa? Saya juga lupa, kemarin ada yang memberikan ini. Hari Senin, Ibu. Tanggal 18. Senin. Oh, berarti masih ada waktu ya. Masih banyak waktu ya untuk untuk belajar ya. Jadi di pertemuan kali ini seperti yang sudah disampaikan minggu kemarin, kita akan melakukan diskusi kelompok terkait dengan sejarah perekonomian Indonesia dari era Orde Lama hingga era Jokowi ya. Di kelas ini ada berapa kelompok? Keseluruhan ada berapa kelompok? Ada 5. Banyak kurang jelas terdengar. Ada 10, Ibu. Ada 10 kelompok. Kemudian setiap setiap kelompok waktu kemarin ini ya di merger ya. Jadi nantinya akan terbentuk 5 kelompok begitu ataukah tidak? Iya, Bu, di merger, Bu. Merger ya. Baik. Jadi karena dari era Orde Lama sampai eranya Presiden Jokowi itu terdiri dari 5 masa ya. 5 masa, maka
Di kelompok ini kita nanti akan membahas perekonomian dari era ke era, dari waktu ke waktu ya. Jadi untuk kelompok yang pertama yang akan membahas mengenai pemerintahan Orde Lama siapa? Kelompok pertama siapa? 1 dan 2. Dari kelompok Bu. Oh iya, 1 dan 2 kelompoknya. Perwakilannya siapa? Kelompok Orde Baru siapa? Kelompok 3 dan 4, Bu. 3 dan 4. Kelompoknya tadi Orde Lama, kelompok 1 dan 2. Berarti berurut ya? 1 dan 2 Orde Lama, 3 dan 4 Orde Baru, kemudian 5 dan 6 transisi, 7, 8 reformasi hingga kabinet SBY, dan yang terakhir 9 dan 10 kabinet pemerintahan Presiden Jokowi ya. Nah, teman-teman di setiap presenter atau setiap 2 kelompok atau setiap era dipersilahkan untuk memaparkan sekaligus. Untuk nantinya tanya jawab diberikan waktu kurang lebih sekitar 15 menit ya. Jadi setiap kelompok dimaksimalkan apa yang dipaparkannya sehingga 15 waktu itu bisa efisien ya. Silakan untuk kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok 1 dan 2 untuk memaparkan mengenai perekonomian di era Orde Lama. Dipersilahkan. Baik, Ibu. Terima kasih. Izin share screen ya, Bu. Silakan. Bantu sama Maulina. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Syafila sebagai moderator dari kelompok 1 dan 2 akan mempresentasikan tentang pemerintahan Orde Lama. Boleh di next. Nah, di sini ada anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Diva Syafila, lalu Gun Gunawan, Maulina Fauziana, dan dari kelompok 2 Azeng Dwi Azhar, Amalaci Tawibowo, dan Dian Herdiana. Latar belakang dari pemerintahan Orde Baru, sistem pemerintahan Orde Lama. Sistem pemerintahan Orde Lama merupakan awal sejarah pemerintahan bangsa Indonesia pada masa Orde Lama. Inilah bangsa kita baru memulai penataan segala perihal aturan dalam mengelola negara. Saat itu kita baru saja memproklamirkan diri menjadi negara merdeka meskipun belum bebas 100% dari kekuasaan penjajah. Maka bisa dikatakan bahwa era pemerintahan Orde Lama menjadi cikal bakal pengaturan sistem untuk bangsa Indonesia. Pemerintahan Orde Lama adalah pemerintahan negara Indonesia yang berlangsung di bawah pimpinan Soekarno. Pemerintahan Orde Lama berlangsung sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga 1968. Boleh di next. Nah, ini bisa dibacain sama Gun Gunawan. Dipersilahkan. Latar belakang. Sistem pemerintahan Orde Lama merupakan awal sejarah pemerintahan bangsa Indonesia. Pada masa Orde Lama inilah bangsa kita baru memulai menata segala perihal negara. Saat itu kita baru saja memproklamasikan diri menjadi negara merdeka meskipun belum bebas 100% dari kekuasaan penjajah. Maka bisa dikatakan bahwa era pemerintahan Orde Lama menjadi cikal untuk bangsa Indonesia.
pemerintahan Orde Lama adalah pemerintahan negara Indonesia yang berlangsung di bawah pimpinan Soekarno. Pemerintahan Orde. Lalu selanjutnya ada pengertian Orde Lama. Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan pergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi terpimpin. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno digulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi terpimpin. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Maulina tentang kejadian penting yang terjadi pada masa Orde Lama. Baik, selanjutnya kejadian penting. Tahun 1945 sampai 1950 terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD 45 antara lain A. Berubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. B. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Pada tahun 1945 sampai 1950 terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlemen, di mana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif. Selanjutnya, tahun 1959, sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal. Ciri-ciri demokrasi liberal, pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Yang ketiga, presiden berhak membubarkan DPR. Keempat, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Era 1950 sampai 1959 ialah era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, di mana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dewan Konstituante diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar yang baru sesuai amanat UUD 1950. Namun, sampai tahun 1959, badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante. Saya balikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Maulina. Untuk selanjutnya ada Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno akan dibacakan oleh Amara. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang adalah asal orientasi ke dalam pembangunan ekonomi Indonesia harusnya dilakukan oleh Indonesia sendiri. 2. Soekarno melakukan kampanye Ganyang Malaysia yang semakin memperkuat posisinya sebagai opsi bantuan asing. Semangat nasionalisme Soekarno sikapnya yang ikut campur dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, karena yang dibantuan asing pada akhirnya terjadinya kekacauan ekonomi di Indonesia. 4. Soekarno juga cenderung menutup Indonesia terhadap dunia, terutama negara itu diperkeruh dengan terjadinya inflasi hingga 600%, 966 yang pada akhirnya mengakibatkan kekacauan ekonomi bagi Indonesia. Kepercayaan masyarakat pada era Orde Lama kemudian menurun karena rakyat tidak mendapat kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Baik, segitu aja pada moderator. Baik, terima kasih kepada Amara. Mohon maaf teman-teman, tadi mungkin Amara gangguan sinyal, jadi suaranya agak putus-putus. Untuk selanjutnya, 7 kabinet pada masa Orde Lama akan dibacakan oleh Dian Herdiana. Persilahkan. Baik, terima kasih Dipa. Ini ada
7 kabinet pada masa Orde Lama. Pada Orde Lama terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa Orde Lama, yaitu yang ke-1 Kabinet Nasir 6 September 1950 sampai 27 April 1951 merupakan kabinet pertama yang memerintah pada masa demokrasi liberal. Yang kedua Kabinet Soekiman Soewiryo 27 April 1951 sampai 3 April 1952 dipimpin oleh Soekiman Soewiryo Koalisi Masyumi PNI. Yang ketiga Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet ini merintis sistem Jaken Kabinet terdiri dari para ahli bidangnya. Yang keempat Kabinet Ali Sastrowijoyo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 merupakan kabinet terakhir sebelum pemilihan umum yang didukung oleh PNI dan NU. Masyumi menjadi oposisi. Yang kelima, Kabinet Bahanuddin Hararap dari Masyumi 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1959. Yang keenam, Kabinet Ali nomor 2 tanggal 20 Maret 1955 sampai 14 Maret 1957, Kabinet Koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Yang ketujuh, Kabinet Juanda tanggal 9 April 1957 merupakan Jaken Kabinet. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dian Herdiana. Selanjutnya, untuk penyimpangan Orde Lama akan dibacakan oleh mohon maaf Dian, itu satu slide lagi belum dibaca ya? Oh iya, Di. Pada masa Kabinet Ali Sastrowijoyo telah dipersiapkan pelaksanaan Pemilu 2 pada 29 September 1955, namun justru kabinet tersebut menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Kemudian dilanjutkan oleh Kabinet Bahanuddin Hararap. Pada masa inilah kemudian terlaksananya Pemilu 1955, yang dinilai banyak kalangan sebagai satu pelaksanaan pemilu Indonesia yang bersih. Jatuh bangunnya kabinet di era ini terus berlanjut hingga pada 1959. Pada masa inilah terjadi kekacauan di kalangan konstituante yang tiada berakhir. Maka kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, penyimpangan Orde Lama dari tahun 1945 sampai tahun 1949 sampai dengan 1959 hingga 1966 akan dibacakan oleh Ajeng. Waktunya 5 menit lagi ya, Diva ya. Baik, Ibu. Ya, penyimpangan Orde Lama pada tahun 1940 dan 1909 sampai 1906. Yang pertama itu ada MPRS mengangkat insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, penyimpangan ideologis, yakni konsep Pancasila berubah jadi Naskom atau nasionalis agama dan komunis. Yang ketiga, kaburnya politik luar negeri bebas aktif mengakibatkan Indonesia keluar dari PBB. Yang keempat, ada DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden. Padahal menurut konstitusi, Presiden tidak dapat membubarkan atau menghentikan Presiden. Kelima, kekuasaan pemerintah sewenang-wenang karena MPR, DPR, dan DPA belum dibentuk. Jadi segala hal dilaksanakan berdasarkan perintah Presiden. Dan yang keenam, ada MPR dan DPR di bawah kekuasaan Presiden. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan kondisi perekonomian Orde Lama. Orde Lama berlangsung tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia bergantian menggunakan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Hampir seluruh program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan. Penyebabnya adalah 1. Situasi politik yang diwarnai manfaat dan sabotase, terutama dari kelompok-kelompok kanan
atau Masyumi, PSI, dan Tentara Angkatan Darat yang tidak menghendaki kemandirian ekonomi nasional. Yang kedua, pertarungan kekuasaan antar elit politik di tingkat nasional yang berakibat jatuh bangunnya kabinet tidak memberikan kesempatan kepada Soekarno dan kabinetnya untuk teguh menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Poin yang ketiga, yang paling pokok, berjuasi dalam negeri pribumi yang diharapkan menjadi kekuatan pokok dalam mendorong industrialisasi dan kegiatan perekonomian justru tidak memiliki basis bonjuis yang tangguh. Nah, untuk slide terakhir, usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi pada masa Orde Lama yang pertama, program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman pada bulan Juli 1946. Yang kedua, upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India merupakan negara yang mengalami nasib yang sama dengan Indonesia, yaitu sama-sama pernah dijajah. Indonesia menawarkan bantuan berupa padi sebanyak 500.000 ton, dan India menyerahkan sejumlah obat-obatan kepada Indonesia. Mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. Yang ketiga, Konferensi Ekonomi Februari tahun 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebun-kebunan. Yang keempat, pembentukan Planning Board, Badan Perancang Ekonomi pada tanggal 19 Januari tahun 1947, rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang atau RERA, tahun 1946, tahun 1948, mengalihkan tenaga bekas Angkatan Perang ke bidang-bidang produktif. Yang kelima, Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan diharapkan perekonomian akan membaik. Mengikuti mazhab fisiokrat, sektor pertanian merupakan sumber kekayaan. Jadi untuk kesimpulannya, selama masa Orde Baru, selama masa Orde Lama, berbagai sistem ekonomi telah mewarnai perekonomian Indonesia, di antaranya yang pertama, sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi demokrasi awal berdirinya Republik Indonesia. Yang kedua, liberalisasi awal 1955 sampai 1957-an. Yang ketiga, sistem etatisme awal 1958 sampai Orde Baru. Terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok 1 dan 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas 15 menit ya Diva ya, kurang beberapa detik. Jadi sebetulnya setelah pemaparan tadinya ingin ada diskusi ya, tetapi karena waktunya sudah habis, jadi kita lanjutkan ya ke kelompok yang kedua. Waktu 15 menit dipersilahkan untuk kelompok yang kedua mempresentasikan. 15 menit itu bisa digunakan 10 menit untuk presentasi dan 5 menit untuk tanya jawab ya. Jadi untuk kelompok 1 mungkin tidak ada tanya jawab, kalaupun ada nanti kita alokasikan di akhir ya, kalau masih ada waktu sisa. Baik, dipersilahkan untuk Untuk kelompok 2 dipersilakan untuk memaparkan perekonomian Indonesia di era Orde Baru ya. Waktu 15. Ibu, mohon maaf izin koreksi. Mungkin Ibu maksudnya kelompok 3 dan 4. Soalnya kan kelompok 1 dan 2 tadi tentang Orde Baru. Ya. Terima kasih Diva. Ya baik. Ya, betul ya. 3 dan 4 maksud saya berarti ke kelompok Orde Baru ya. Silakan kelompok 3 dan 4 mempresentasikan mengenai perekonomian di era Orde Baru. Waktu 15 menit dimulai dari sekarang, silakan dimanfaatkan. Ibu, sebelumnya mohon maaf, izin bertanya Ibu. Ini untuk gabungan dari kelompok 3 dan 4, kita kan masing-masing bikin PPT ya Ibu. Nah itu dijadikan satu atau gimana Ibu, masing-masing kelompok presentasi sendiri Ibu? Ya, dijadikan satu. Silahkan. Baik Ibu, sebentar.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 dan 4 akan mempresentasikan materi mengenai pemerintahan di masa Orde Baru. Next. Silakan, waktunya terus berjalan. Mohon maaf Bu, bentar laptop dari Rifkinya lagi loading. Bentar Bu, ini ada sedikit kendala Bu di laptopnya. Apabila masih ada kendala, saya berikan kesempatannya untuk kelompok selanjutnya terlebih dahulu ya. Baik Bu. Kelompok 5 dan 6. Ya Bu, karena ada masalah teknis. Kelompok 3 dan 4 bagaimana? Ibu, karena ada masalah teknis, mungkin skip dulu Bu, boleh ke kelompok selanjutnya dulu. Baik, saya berikan waktunya untuk kelompok 5 dan 6 ya. Silakan untuk kelompok 5 dan 6 mempresentasikan mengenai perekonomian di era transisi ya. Untuk kelompok 3 dan 4 di skip karena ada kendala. Silakan untuk kelompok 5 dan 6 mempresentasikan. Waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Kelompok 5 dan 6 siapa? Siapa saja? Ibu sebentar ya, ini lagi mau share screen. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 dan 6 akan mempresentasikan mengenai sejarah perekonomian Indonesia pada masa transisi. Boleh next slide?
Di sini ada kelompok 4 dan 5, yaitu dengan anggotanya Ariana Nasya, Asya Ardelia, Putri Salma, Raffi Naila, yaitu saya sendiri, Salsabila Destiranti, dan Zahwa Amelia. Boleh next. Berikut ini ada pembahasan mengenai materi yang akan dibahas. Itu ada pendahuluan, latar belakang, keadaan pemerintahan, tujuan, kebijakan, dan pencapaian. Next. Pendahuluan. Pemerintahan masa transisi terjadi pada tahun 1997 sampai 1998, di mana saat itu terjadi perpindahan jabatan dari Soeharto kepada B.J. Habibie akibat desakan dari masyarakat dan mahasiswa akibat adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Next slide. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Ariana. Kepada Ariana, waktu dan layar saya persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang dari pemerintahan masa transisi. Yang pertama ada krisis moneter di Indonesia yang menyebabkan munculnya ketegangan sosial di masyarakat seperti kerusuhan anti Cina dan demonstrasi mahasiswa. Lalu yang kedua ada penetapan Soeharto menjadi presiden kembali pada sidang umum MPR pada bulan Maret tahun 1998. Yang ketiga, ada pemerintah mengeluarkan kebijakan peningkatan harga BBM dan tarif dasar listrik pada 4 Mei 1998. Lalu selanjutnya, setelah demonstrasi terjadi, Soeharto memilih untuk turun dan menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie. Setelah penyerahan jabatan, B.J. Habibie mempunyai tugas untuk memimpin pemerintahan transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang menyeluruh dan mendasar agar dapat segera memulihkan ekonomi Indonesia dari krisis moneter. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk bagian tujuan dibacakan oleh Putri Salma Setiawati. Kepada Putri, waktu dan layar dipersilakan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan utama yaitu yang pertama merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Yang kedua memperkuat basis sektor real ekonomi. Yang ketiga menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Next. Selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan yang pertama yaitu merekapitulasi perbankan. Yang kedua melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga di bawah 10.000 rupiah. Yang keempat mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Yang kelima merekonstruksi perekonomian. Yang keenam membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang negeri. Yang ketujuh mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Yang terakhir mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, boleh next slide. Dan untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Salsabila. Kepada Salsa, waktu dan layar dipersilakan. Yang selanjutnya ada pencapaian. 1. Diterbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia di masa kebangkitan. Yang kedua, menguatnya kurs rupiah yang semula 16.650 per dolar AS pada Juni 1998 menjadi 7.000 per dolar AS pada November 1998. Yang ketiga, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif.
Baik, untuk selanjutnya ada keadaan pemerintahan di masa transisi yang akan dijelaskan oleh Zahwa dan Asya. Untuk Zahwa dan Asya, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang keadaan pemerintahan transisi. Perekonomian Indonesia pada masa transisi pada tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar Amerika Serikat mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing. Mengambil keputusan jual apa yang terjadi di Thailand akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara asing lainnya. Awal dari krisis keuangan di Asia, sejak saat itu posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil. Menanggapi perkembangan itu, pada bulan Juli 1997, Bank Indonesia melakukan 4 kali intervensi, yakni memperlebar tentang intervensi. Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai menggoncang perekonomian nasional. Untuk mencegah agar keadaan tidak tambah memburuk, pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret. Di antaranya menunda proyek-proyek senilai 39 triliun dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah tersebut. Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik sebagai berikut. Goncangan terhadap rupiah terjadi pertengahan 1997. Pada saat itu dari ROP 2.500 menjadi Rp 2.650 per dolar Amerika Serikat. Dilanjutkan oleh Asya. Selanjutnya, krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi yang kemudian memunculkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh B.J. Habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun ternyata pemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi banyak kerusuhan. Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik sebagai berikut. Ibu maaf sebentar. Slide-nya memang tidak ada atau di saya yang bermasalah? Ibu maaf sebelumnya, tadinya kelompok 5 sama kelompok 6 itu PowerPoint-nya dipisah, Bu. Bisa ditampilkan? Boleh, Bu, sebentar. Waktunya 5 menit lagi ya. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan pemerintahan transisi. 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. 2. Pemerataan pembagian pendapatan. 3. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan. 4. Pemerataan kesempatan kerja. Slide berikutnya boleh di next. 5. Pemerataan kesempatan berusaha. 6. Pemerataan penyebaran pembangunan. 7. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. 8. Pemerataan memperoleh keadilan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4 dan 5. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Masih tersisa 3 menit ya. Terima kasih untuk kelompok 5 dan 6 yang telah mempresentasikan mengenai perekonomian Indonesia dan kebijakan-kebijakannya di era pemerintahan transisi ya. Baik, ada waktu kurang lebih 3 menit lagi, dipersilakan untuk teman-teman yang lain untuk bertanya ya. Pertanyaannya boleh ditujukan kepada kelompok 1 dan 2 ataupun ditujukan kepada kelompok 5 dan 6. Dipersilakan. Kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Kalau tidak ada, pertanyaan saya singkat saja. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, nanti masing-masing silahkan diberikan waktu 1 menit ya untuk menjawab secara singkat. Di era Orde Lama dan di era transisi ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya terkait dengan bidang perekonomian seperti tadi ya yang sudah teman-teman sampaikan. Nah, apakah kebijakan di setiap era tersebut sudah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat pada masa tersebut ataukah tidak? Ya, silahkan dijawab dan dijelaskan jawabannya. Silahkan. Saya beri waktunya untuk kelompok 5 dan 6 terlebih dahulu. Silahkan. Waktu 1 menit untuk kelompok 5 dan 6. Halo Ibu, putus-putus. Ya. Putus-putus, Ibu boleh diulang. Ya, untuk Orde Lama dan Orde Lama dan masa transisi itu ada kebijakan di bidang perekonomian ya yang tadi sudah kalian sampaikan. Nah, kebijakan tersebut apakah cukup berhasil ya? Apakah berhasil untuk meningkatkan perekonomian pada masa tersebut? Silahkan dijawab. Baik Bu, untuk kelompok 1 dan 2 izin menjawab ya. Jadi nggak dimasukin PPT, namun ada di papernya yang dikirim gitu, dikirim di MS Team. Kalau perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama itu kan liberalisme pada tahun 1950 sampai 1957 dan etatisme 1958 sampai 1965. Namun Indonesia itu kurang cocok menggunakan sistem tersebut. Kenapa? Karena yang pertama, semakin rusaknya sarana-sarana produksi dan komunikasi dan membawa dampak menurun nilai ekspor kita. Yang kedua, hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek mercusuar. Yang ketiga, defisit anggaran negara yang semakin besar dan justru ditutup dengan mencetak uang baru sehingga inflasi yang tinggi tidak dapat dicegah kembali. Yang keempat, keadaan tersebut masih diperpanah dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,8% yang lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi saat itu, yakni sebesar 2,2%. Sekian Bu dari kelompok 1 dan 2. Jadi kesimpulannya apa? Berhasil atau tidak untuk di Orde Lama kebijakan yang dikeluarkan pemerintah? Kurang berhasil Bu. Ya, kurang berhasil ya. Oke, sekarang ke kelompok transisi. Silakan 1 menit dari sekarang. Silakan. Kelompok 1 tadi moderatornya siapa? Izin Bu. Ya, Raffi ya. Silakan. Wakilan kelompok 5 dan 6. Kelompok berapa Bu tadi? Ibu nanya kelompok berapa? 1 dan 2. 2, kemudian 5 dan 6 ya. 1 dan 2 ya 1. Sudah ya, kan? Sekarang kelompok 5 dan 6. Ya. Wakilannya siapa? Moderatornya tadi Raffi kan ya? Silakan 1 menit dari sekarang. Baik, izin menjawab Ibu. Jadi kebijakan yang sudah dilakukan oleh B.J. Habibie ini dikatakan sudah berhasil karena kan tadi itu untuk yang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga sudah meningkat menjadi di bawah 10.000. Terus juga sudah merekonstruksi perekonomian Indonesia, kemudian juga pokoknya ekonomi Indonesia setelah masa Orde Baru itu menjadi lebih meningkat gitu Bu. Jadi kesimpulannya berhasil. Berhasil B.J. Habibie. Apakah begitu teman-teman yang lain?
kalau B.J. Habibie berhasil, B.J. Habibie nggak akan dicopot dalam waktu singkat ya. Memang salah satu keberhasilan pada masa pemerintahan B.J. Habibie adalah penguatan nilai kurs rupiah ya. Tetapi di samping itu banyak pula kebijakan-kebijakan yang tidak berhasil. Contohnya seperti karena di masa Orde Baru nanti ya dibahas oleh kelompok Orde Baru, itu salah satunya tumbang karena adanya KKN, dan KKN yang terjadi di Orde Baru tersebut juga belum bisa diatasi oleh pemerintahan transisi. Akibatnya terjadinya krisis kepercayaan oleh masyarakat ya, dan itu berakibat kepada kebijakan-kebijakan pun yang tidak berhasil. Ada yang berhasil, ada pula yang gagal. Begitu ya. Terima kasih ya untuk kelompok 1 dan 2, kemudian kelompok 5 dan 6. Mohon maaf karena waktunya pendek ya. Jadi tidak bisa berlama-lama untuk diskusi. Kita beri aplaus untuk kelompok 1, 2, dan 5, 6 secara virtual ya. Dan teman-teman, kita lanjutkan pembahasan mengenai perekonomian Indonesia ini ke Orde Baru. Apakah sudah siap kelompok Orde Baru? Sudah siap, Bu. Silahkan. Waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dan 4 akan membacakan materi mengenai pemerintahan Orde Baru. Next. Kemudian di sini ada anggota dari kelompok 3 dan 4, yaitu ada Huda, Rifki, saya, Firda, Elsa, beserta Maya. Next. Lalu di sini ada materi mengenai sejarah ekonomi Indonesia yang akan dibacakan oleh Elsa. Baik, terima kasih. Ada sejarah ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia berlanjut ke perkembangan pada masa era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada era Orde Baru ini terdapat suatu slogan atau kata, yakni politik sebagai panglima berubah menjadi ekonomi sebagai panglima. Slogan tersebut tercipta karena pada masa era Orde Baru, pemerintah hanya berfokus pada pembangunan ekonomi saja, dan pemerintah lebih sering membuat kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi tentang pembangunan yang bersangkutan dengan sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya ada program jangka pendek. Kepada Firda, saya persilakan untuk membacakannya. Baik, di sini ada program jangka pendek. Program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan sehingga stabilitas ekonomi juga tercapai, serta kegiatan ekonomi dapat pulih sehingga produksi meningkat. Program ini itu dibuat berdasarkan TAP MPRS nomor 22 MPRS 1966. Lalu di sini tuh ada dua cara program jangka pendek ini tuh, ada stabilitas. Yang pertama, penyusun stabilitas APBN berimbang, lalu pinjaman luar negeri. Yang kedua ada rehabilitas, menjamin keamanan para investor asing. Kemudian program jangka panjang akan dibacakan oleh Rifki. Baik, selanjutnya ada program jangka panjang. Pada 1 April 1969, pemerintah Orde Baru mengeluarkan landasan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita sendiri dibagi menjadi 5 periode, 5-nya itu sebagai berikut. 1. Repelita 1 pada tahun 1969. Pada Repelita 1, pemerintah fokus melakukan rehabilitas prasarana penting dan pengembangan iklim, usaha, serta investasi. Pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas guna memenuhi kebutuhan pangan sebelum membentuk sektor-sektor lain.
Yang kedua ada Repelita 2 dan Repelita 2 1979 dan Repelita 3 pada tahun 1979 sampai 1984. Pada Repelita 2 dan 3, pemerintah fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta pemerataan pembangunan dengan melakukan penekanan pada sektor pertanian dan industri. Sehingga pada 1984, Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras yang tadinya menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar dunia pada tahun 1970-an. Yang selanjutnya ada Repelita 4 pada tahun 1984 sampai 1989 dan Repelita 5 pada tahun 1989 sampai 1994. Selain berusaha untuk mempertahankan kemajuan sektor pertanian, pada periode ini juga mulai berfokus pada sektor industri, khususnya industri barang ekspor dan industri yang menerapkan tenaga kerja, pengolahan hasil pertanian, dan menghasilkan mesin industri. Program-program baru yang muncul pada Orde Baru dapat dikatakan memberikan hasil yang signifikan, akan tetapi masih ada sisi negatif yang juga muncul, salah satunya ketimbangan dan pertumbuhan antar ekonomi daerah dan antar golongan pekerjaan. Kemudian ada beberapa kebijakan yang dikenali yang akan dibacakan oleh Maya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan beberapa kebijakan yang cukup dikenali pada saat perekonomian Orde Baru. Yang pertama ada pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau disingkat Bappenas, penurunan nilai uang atau devaluasi, deklarasi ekonomi atau dekon, meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri, serta peleburan bank. Next. Di sini saya akan menjelaskan pembentukan Bappenas terlebih dahulu. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi pada 15 Agustus 1959, pemerintahan membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas, diketuai oleh Muhammad Yamin dengan anggota sebanyak 50 orang. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno mengganti namanya menjadi Bappenas. Tujuan dibentuknya Bappenas yaitu untuk menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan serta menyiapkan serta menilai hasil kerja mendataris untuk MPRS. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Maya. Selanjutnya di sini ada penurunan nilai uang atau devaluasi yang akan dibacakan oleh Huda. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya mengenai penurunan nilai uang atau devaluasi pada 25 Agustus tahun 1959. Uang kertas Rp500 menjadi Rp50, lalu uang kertas Rp1000 menjadi Rp100. Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000. Kebijakan ini diambil untuk membendung tingginya inflasi. Dengan devaluasi diharapkan uang yang beredar di masyarakat berkurang. Selain itu, nilai rupiah meningkat, namun usaha tersebut tidak dapat mengatasi kemerosotan ekonomi. Para pengusaha di daerah tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut. Next. Selanjutnya adalah deklarasi ekonomi atau DEKON. Untuk memperbaiki ekonomi secara menyeluruh pada 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan deklarasi ekonomi DEKON yang berisi 14 peraturan pokok. DEKON dikeluarkan sebagai strategi untuk menyukseskan pembangunan yang dirancang Bappenas. Pemerintah menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Kegagalan DEKON ini adalah yang pertama, tidak terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar 400 juta dolar ASA. Yang kedua, perekonomian terganggu karena pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Dan yang terakhir adalah konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat memperparah kemerosotan ekonomi. Selanjutnya saya akan berikan ke moderator. Baik, di sini ada meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri yang akan dibacakan oleh saya. Sebagai langkah dari ekonomi berdikari, pemerintah berusaha membangkitkan sektor agraris yang menjadi ciri khas perekonomian Indonesia. Harapannya,
Hasil pertanian mampu diekspor untuk memperoleh devisa dan menyeimbangkan neraca perdagangan. Untuk mendukung rencana ini, pemerintah juga membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP. Next. Lalu di sini ada peleburan bank. Presiden berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral. Lewat Perpres nomor 7 tahun 1965, didirikan Bank Tunggal milik negara. Bank Tunggal milik negara berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral sekaligus bank umum. Bank Indonesia adalah hasil peleburan dari bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan Nelayan, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Negara. Tapi langkah ini memicu spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara, sebab saat itu belum ada lembaga pengawas. Sekian presentasi yang dapat kelompok 3 dan 4 paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan materi dan kesalahan dalam pemaparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya tersisa 5 menit lagi ya. Silakan kelompok lain ya. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya dipersilakan kepada kelompok 3 dan 4 ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya yang akan bertanya. Halo, Assalamualaikum. Bu, izin bertanya. Silakan Diva. Nah, kan iya Bu. Indonesia kan menjadi anggota International Monetary Fund waktu zamannya Orde Baru atau Soeharto. Nah, itu teh artinya apa ya Bu ya? Jadi arti dari si International Monetary Fund tuh Indonesia apa yang dihasilkan dari ikut keanggotaan tersebut. Tuh, terima kasih. Nanyanya jangan ke saya ya, ke kelompok 3 dan 4 ya. Silakan kelompok 3 Iya, dan mohon. kelompok 3 dan 4 silakan direspon pertanyaan dari Diva yang menanyakan Indonesia pada masa Orde Baru masuk ke dalam organisasi IMF ya, International Monetary Fund. Apa maksud dari masuknya Indonesia dalam keanggotaan IMF tersebut ya? Di mana pada masa Orde Lama Indonesia nggak masuk kan ya Diva ya? Nah, di Orde Lama memang masa pemerintahan yang pemerintahan kita pada masa Orde Lama itu lebih anti Barat ya, makanya lebih anti Barat, makanya kerjasama dengan dunia internasional itu lebih sedikit ya, sangat minim dibandingkan dengan Orde Baru. Nah, di masa Orde Baru salah satunya adalah dengan keikutsertaan Indonesia masuk ke dalam organisasi IMF. Nah, pertanyaan Diva adalah maksud dari Indonesia masuk ke dalam IMF itu kenapa? Silahkan dijawab oleh kelompok 3 dan 4. Silahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Diva. Jadi tujuan Indonesia bergabung dengan IMF itu untuk membantu terbentuknya sistem pembayaran secara multilateral, memenuhi sumber bantuan yang telah dilengkapi dengan sistem safeguard yang berkualitas, lalu mendorong stabilitas nilai tukar, lalu membantu
menyediakan sumber bantuan yang disertai dengan sistem safeguard yang memadai kepada negara anggota yang mengalami masalah neraca pembayaran di kala itu. Mungkin segitu, Bu, yang bisa saya jawab. Begitu, Diva, jawaban dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3 dan 4 ya? Nah, apakah puas Diva dengan jawaban dari Firda dari kelompok 3 dan 4? Belum, Ibu. Belum, Ibu, ada tambahan lagi, Kak. Soalnya Ya, kan silakan. bingung kan, tiba-tiba masuk keanggotaan gitu pada Orde Lama kan nggak masuk gitu. Iya, kenapa? Kenapa silahkan Firda dilanjutkan atau anggota kelompok lainnya silahkan ditanggapi. Divanya belum. Ini kan lagi ini ya Dip ya, buat yang IMF sendiri kan artinya perekonomian Indonesia kan sempat mengalami kebangkitan dan bahkan Indonesia kembali menjadi anggota International Monetary Fund atau IMF. Artinya Indonesia bisa mendapatkan bantuan keuangan kembali dari negara-negara asing. Selain itu, alasannya Soeharto melakukan bermacam upaya untuk memperbaiki perekonomian itu. Contohnya dengan mengembangkan dan mengenjot sektor swasta, mendapatkan suntikan dana dari investor asing hingga menghapus subsidi dari perusahaan milik pemerintah. Bagaimana, Diva? Ya Bu, jadi intinya Indonesia masuk IMF tuh kan jadi pengen dapat suntikan dana waktu pas masa Orde Baru. Makasih Rifki dan Firda. Ya, sebetulnya pada dasarnya masuknya Indonesia ke dalam organisasi-organisasi bertaraf internasional adalah tujuan akhirnya apa? Untuk meningkatkan perekonomian, untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia ya. Peningkatan pembangunan di Indonesia itu salah satunya dengan mendapatkan kucuran dana dari luar negeri. Kucuran dana itu dalam bentuk apa sebetulnya? Sebetulnya kita masuk ke IMF itu supaya dapat pinjaman dana begitu ya Diva ya. Jadi sebetulnya nanti teman-teman bisa mengkritisi masuknya Indonesia ke dalam keanggotaan IMF apakah betul-betul sudah menjadikan Indonesia lebih lebih maju ataukah malah Indonesia menjadi negara yang ketergantungan dengan IMF, ketergantungan dengan dana pinjaman. Silakan nanti teman-teman mengkritisi hal tersebut ya. Jadi tujuan utamanya Indonesia masuk ke IMF sebetulnya adalah dalam rangka untuk peningkatan perekonomian, pertumbuhan ekonomi. Hanya saja mungkin seperti kebijakan-kebijakan lainnya, apakah masuknya Indonesia menjadi anggota IMF itu benar-benar untuk meningkatkan perekonomian atau malah menjadi negara yang tergantung kepada dana atau pinjaman luar negeri gitu ya. Nanti teman-teman silahkan mengkritisi kebijakan tersebut. Baik, kita beri applause untuk kelompok 1 sampai kelompok 6 berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah mempresentasikan mengenai perekonomian di masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa transisi. Nah, kita waktu terus berlanjut, kita sampai jam berapa ya ini ya? Ada yang punya jadwal? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa kita? Sampai jam 11 ya. Kalau di jadwal 9.30 sampai jam 11. Tetapi karena ada 2 kelompok lagi, saya persilakan kelompok 4 dan kelompok 5 mempresentasikan mengenai perekonomian di masa reformasi ya. Masa reformasi dan nanti dilanjutkan dengan perekonomian di masa Jokowi ya. Kurang lebih untuk kelompok 4 dan kelompok 5 kemudian kelompok 6 dan kelompok 7 kemudian kelompok 7 dan 8 kemudian kelompok 9 dan 10 dilanjutkan ya. Setelah kelompok 7 dan 8 presentasi langsung ke kelompok 9 dan 10 ya supaya waktunya lebih efektif ya. Maka dipersilakan kepada kelompok 7 dan 8 dipersilakan untuk mempresentasikan waktu kurang lebih 10 menit ya. 10 menit dipersilakan untuk kelompok 7 dan 8. Enggak. Baik Bu, izin share screen. Ya, mohon maaf kalau waktunya dikurangi ya.
Silakan. Bulan. Tujuh dan 8. Lain simpang mana simpang eta simpang Kelompok 7 dan 8 ada kendala ya? Ibu maaf, ini tersinya agak ngelag. Saya berikan waktunya atau bisa? Atau sudah bisa? Kalau masih ada kendala, saya berikan waktunya untuk kelompok 9 dan 10. Bagaimana, Bulan? Sudah bisa? Kayaknya bisa. Oh iya, baik. Bisa. Silakan kelompok 7 dan 8 mempresentasikan waktu 10 menit ya. Sudah berjalan 2 menit. Silakan. otak bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan 8 akan mempresentasikan tentang pemerintahan reformasi hingga Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk yang pertama, anggota kelompoknya itu ada Feren Septiani Putri, yang kedua ada Firly Anggreni, yang ketiga ada Muhammad Firman Nugraha, yang keempat ada Nashwa Belia, yang kelima Jihan Nur Fauzia, yang keenam Wulan Nur Fajrianti. Ibu maaf buat Firly sama Firman gak bisa ikut mempresentasikan karena Firly keluarganya sedang ada yang meninggal, kalau Firman kendala jaringan juga. Baik, silakan dilanjut. Untuk yang pertama itu ada pendahuluan di sini. Untuk era reformasi dimulai sejak tanggal 21 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah Indonesia dilanda krisis moneter dan demonstrasi mahasiswa. Untuk yang kedua, Presiden B.J. Habibie sebagai penggantinya membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 23 Mei 1998. Sejarah dan kebijakan ekonomi era reformasi bisa dibilang tidak mengikutkan masa Habibie, dikarenakan masa Habibie dianggap sebagai masa transisi. Namun, pada presentasi ini kelompok kami akan menyajikan sejarah dan kebijakan ekonomi pada Presiden Habibie, sejarah dan kebijakan ekonomi pada Presiden Gus Dur, sejarah dan ekonomi pada Presiden Megawati, dan yang terakhir sejarah dan kebijakan ekonomi pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk yang pertama itu ada B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai 1999. Saya interupsi. Iya, Ibu. B.J. Habibie ini karena sudah dibahas juga pada masa transisi ya. Jadi untuk B.J. Habibie di skip saja ya.
Jadi kita langsung Oh iya, ke iya Bu. Ibu Megawati sampai SB ya, enggak dipersilakan. Iya Bu. Yang pertama itu ada Abdurrahman Wahid pada 1999 sampai 2001. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis pada tahun 1998 secara perlahan. Ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada tahun 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan ekonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian, pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada 2001 tumbuh melambat menjadi 5,64%. Lalu hubungan dengan IMF juga tidak baik, terutama karena masalah amandemen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia. Penerapan ekonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri, dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya. Tidak tuntasnya revisi tersebut mengakibatkan IMF menuju pencarian bantuan kepada pemerintah Indonesia. Untuk selanjutnya diteruskan oleh Feren. Nah, kemudian ada kebijakan ekonomi pada masa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang pertama, kebijakannya ada memisahkan kedudukan TNI dan Polri. Yang kedua, membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Yang ketiga, penguatan pada sektor usaha kecil menengah. Ada kelemahan pencapaian kebijakannya itu juga, yaitu proses pemulihan ekonomi relatif lambat. Besarnya beban pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga utang dan subsidi. Selanjutnya ada masa pimpinan Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 hingga 2004. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% pada tahun sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2003, ekonomi pertumbuhan menjadi 4,78% di akhir pemerintahan Megawati pada tahun 2004. Ekonomi Indonesia tumbuh menjadi 5,3%. Tingkat kemiskinan pun terus turun dari 18,4% pada 2001, 18,2% pada tahun 2002, 17,4% pada tahun 2003, dan 16,7% pada tahun 2004. Perbaikan yang dilakukan pemerintah saat itu yakni menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung. Slide selanjutnya. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ini, fokus kebijakannya yaitu pengelolaan hutang luar negeri, program UKM, dan privatisasi BUMN. Kebijakannya yang pertama itu penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar untuk mengatasi utang luar negeri sebesar 150,80 miliar US dollar yang merupakan warisan Orde Baru. Yang kedua, menaikkan pendapatan per kapita sebesar 930 US dollar untuk mengatasi krisis moneter. Yang ketiga, kurs mata uang rupiah diturunkan menjadi 8.500. Yang keempat, privasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat agar utang Indonesia berkurang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan nilai inflasi. Yang kelima, memperbaiki kinerja ekspor. Yang keenam, membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengatasi korupsi. Dalam masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, pencapaian yang dominannya yang pertama itu laju inflasi mulai menurun, suku bunga menurun tajam, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan nilai tukar rupiah menguat.
Terus kelemahannya itu adanya bom Bali, kenaikan harga bahan bakar minyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wulan. Apakah ada suaranya? Iya, sudah ada, Wulan. 3 menit lagi ya untuk kelompok 7 dan 8 ya. Oke, baik, Ibu. Silahkan. Perekonomian di masa Susilo Bambang Yudhoyono mengalami peningkatan, namun kesejahteraan rakyat mengalami penurunan. Kebijakan ekonomi Presiden seolah-olah tidak memihak kepada rakyat, seperti kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak, pada harga BBM mengalami naik turun, terutama menjelang pemilihan Presiden tahun 2009. Selain itu, minyak sawit mentah juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang semula 29,32 US dollar per barel tahun 2004 menjadi 142,03 US dollar per barel di tahun 2008. Di tahun 2004 mengalami 56,68 per metrik ton US dollar menjadi 192,86 US dollar per metrik ton pada tahun 2008. Kenaikan harga berdampak krisis perekonomian di tahun 2008, seperti kenaikan kenaikan pendapatan dari pajak, tetapi defisit APBN justru menurun dan transaksi mengalami surplus sebesar 2% di tahun 2009. Kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan kontroversial bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat miskin diadakan Indonesia Infrastructure Summit pada November 2006 yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Pertengahan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Birokrasi pemerintahan terlalu kental sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja negara dan daya serap karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Namun pada pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi. Lalu pada periode 2, pemerintahan khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan 4 kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara, yaitu BI rate, nilai tukar, operasi moneter, yang keempat kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal. Untuk fokus kebijakannya, bantuan langsung tunai atau BLT dan subsidi BBM kebijakan berfokus pada sektorial dan keuangan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas pada ekonomi makro. Pencapaian yang dominan, ekonomi Indonesia stabil dan inflasi makin terkendali, pertumbuhan permintaan domestik dan penurunan impor. Lalu untuk kelemahan pencapaiannya, tingkat pengangguran meningkat dan distribusi pendapatan timpang.
waktunya habis juga ya. Terima kasih untuk kelompok 7 dan 8 ya sudah mempresentasikan. Kita beri applause ya untuk kelompok 7 dan 8 untuk tanya jawab nanti kalau misalkan masih ada waktu ya. Dan sekarang kita lanjutkan ke kelompok 9 dan 10 ya. Kelompok terakhir untuk mempresentasikan perekonomian di masa pemerintahan Jokowi. Ya, silahkan kepada kelompok 9 dan 10 untuk mempresentasikan. Baik, Ibu izin share screen dulu. Ya. Baik, apakah PPT-nya sudah muncul? Sudah terlihat, silahkan Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai sejarah ekonomi Indonesia di era pemerintahan Presiden Jokowi serta kebijakannya, yang mana merupakan pembahasan gabungan dari kelompok 9 dan 10. Di sini ada anggota dari kelompok 9, yaitu saya sendiri Agung Maulana, kemudian ada Fatur Rahman, dilanjutkan dengan Natasha Naflah Putri Nabila. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh saudari Natasha Naflah. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Agung sudah memberikan saya kesempatan untuk presentasi. Baik, dimulai tahun 2014 yang diwarnai oleh pertumbuhan ekonomi global yang tidak stabil, yang tidak dialami oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang, tetapi juga dialami oleh negara-negara berkembang seperti Brazil, serta beberapa negara anggota ASEAN seperti Indonesia. Namun di lain pihak, terdapat sejumlah negara yang pertumbuhan ekonominya meningkat, seperti Thailand dan Vietnam. Kondisi perekonomian global tersebut ini merupakan dampak dari berbagai perkembangan yang terjadi baik di kawasan regional maupun global, seperti krisis yang tengah berlangsung antara Rusia dan Ukraina yang kembali melemahkan perekonomian di kawasan Euro. Setelah sebelumnya berhasil bangkit pasca krisis ekonomi yang melanda pada tahun 2013. Pelemahan pertumbuhan ekonomi di kawasan Euro ini terutama terjadi pada negara core di kawasan tersebut, yaitu Jerman dan Italia. Hal yang sama terjadi di Jepang, di mana kebijakan pemerintahan untuk menaikkan pajak penjualan telah mengakibatkan turunnya investasi serta menurunkan daya beli masyarakatnya. Selain itu, adanya peningkatan jumlah pasokan minyak akibat meningkatnya suplai minyak negara non-OPEC, khususnya Amerika Serikat. Di tengah melemahnya permintaan akibat perlambatan ekonomi negara emerging market, terutama Tiongkok, berdampak pada turunnya harga minyak dunia. Kondisi-kondisi seperti ini tidak dapat dipungkiri turut mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fatur. Kepada Fatur, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya, sepanjang tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah menjadi 5,1%, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya yaitu 5,8%. Nilai ekspor Indonesia hingga periode November 2014 dengan nilai sebesar US 161,67 miliar
mengalami penurunan sebesar 2,36%. Jika dilihat dari periode yang sama tahun 2013, turunnya nilai ekspor tersebut turut dipengaruhi oleh turunnya permintaan dan harga komoditas global serta pembatasan ekspor mineral mentah. Indonesia dengan kepemimpinan yang baru di bawah Presiden Joko Widodo tentu saja diharapkan dapat membawa perubahan khususnya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik yang tidak hanya dirasakan oleh kelompok atau golongan tertentu, tetapi juga bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Presiden Jokowi secara tegas menyatakan akan merealisasikan ideologi Trisakti, yaitu untuk menjadi Indonesia negara yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Guna mencapai suatu perekonomian yang berbasis kerakyatan tersebut, tentu diperlukan suatu terobosan dalam hal diplomasi ekonomi Indonesia dengan mitranya baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Bisa dilanjut slide. Hal ini sejalan dengan 9 agenda prioritas atau disebut nawacita pemerintahan periode 2015 sampai 2019 yang salah satunya adalah untuk mewujudkan suatu negara yang berdikari dalam ekonomi dengan cara menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik sesuai dengan percerminan dari ideologi Trisakti. Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 sebesar 5,6% hingga 5,8% secara keseluruhan. Ekspor non-migas Indonesia lebih unggul dibanding sektor migas sepanjang Januari hingga November. Lalu dilanjutkan oleh Agung. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, Presiden RI Joko Widodo telah menyetujui 6 poin paket kebijakan ekonomi yang diajukan oleh beberapa menteri dalam kabinet kerjanya. Jumlah tersebut bertambah setelah terakhir pemerintah telah memangkas paket kebijakannya menjadi 4 poin saja. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Sopyan Jalil, mengungkapkan 6 paket kebijakan tersebut telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi. Paket kebijakan ekonomi itu akan diwujudkan dalam peraturan pemerintah untuk selanjutnya langsung ditandatangani oleh Presiden. Adapun 6 paket kebijakan tersebut adalah yang pertama adalah tax allowance untuk perusahaan yang mampu melakukan reinvestasi dengan hasil dividen, perusahaan yang mampu ciptakan lapangan kerja, dan perusahaan yang berorientasi dan perusahaan yang investasi di riset and development. Kemudian setelah itu juga pemerintah berlakukan insentif PPA untuk industri galangan kapal. Yang kedua ada kebijakan tentang bea cukai, bea masuk anti-dumping, semontan, dan bea masuk tindak pengamanan sementara THD produk impor yang unfair trade. Poin ini dalam rangka melindungi industri dalam negeri. Yang ketiga ada pada pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada wisatawan. Pemerintah putuskan bebas visa kepada 30 negara baru. Setelah Perpres yang diperkirakan bulan depan akan menjadi 45 negara ke Republik Indonesia untuk turis tanpa visa. Yang keempat ada kewajiban penggunaan biofuel sampai 15% dengan tujuan mengurangi impor solar cukup besar. Yang kelima ada pada penerapan LC atau Letter of Credit untuk produk SDA seperti produk tambang, bani bara, migas, dan CPO. Intinya dengan ini pemerintah tidak ingin ada distorsi. Yang terakhir ada pada restrukturisasi perusahaan reasuransi domestik. Pemerintah sudah mulai dengan perkenalan reasuransi BUMN, jadi ada 2 perusahaan menjadi 1 perusahaan nasional. Selanjutnya, pembahasan akan disampaikan oleh kelompok 10. Kepada kelompok 10, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih.
Di sini ada 3 kebijakan ekonomi yang diluncurkan Jokowi dan pemerintahannya. Yang pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokrasi. Yang kedua, mempercepat proyek strategis nasional. Yang ketiga, meningkatkan investasi di bidang properti. Next. Contoh kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Satu kebijakan yang dinilai sangat kontroversi oleh berbagai kalangan masyarakat, LSM maupun SKPD yang ada di pemerintahan. Keputusan ekonomi yaitu menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM pada saat minyak dunia sedang turun yang mengakibatkan demo terhadap Presiden Jokowi, yang membuat politik menjadi tegang. Pada masa yang lebih akrab disapa Jokowi merombak struktur APBN yang lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Pada 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Saat itu, ekonomi Indonesia tumbuh 4,88%. Defisit semakin melebar karena impor kita cenderung naik atau ekspor kita yang cenderung turun. Di era Jokowi, kata Luna, arah perekonomian Indonesia tak terlihat jelas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN seolah hanya. Waktunya 3 menit lagi ya. Dalam kondisi itu, tadi ketahui sejauh mana RPJMN terrealisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rafan. Ada suaranya? Ada, silakan. Ya. Sebentar ya, ini tadi nge-lag. Tadi PPT-nya nggak pindah. Silakan. Bentar Bu, ini MS Team-nya Bu. Bentar. Dilanjut oleh anggota yang lain bagaimana? Iya, bentar. Silakan dibantu oleh teman satu kelompoknya. 4 langkah dan tujuan menggerakkan ekonomi real. 1. Meningkatkan daya saing industri nasional dengan efisiensi pengadaan bahan baku, mengurangi beban industri nasional, serta membuat ekspor lebih lancar. 2. Menjamin kepastian usaha dan pengembangan investasi dengan melakukan deregulasi sistem pengupahan dana tenaga kerjaan, pengadaan lahan, mempermudah investasi di sektor kelistrikan, debirokratisasi. 3. Kebijakan peningkatan kunjungan wisatawan melalui kebijakan bebas visa. 4. Deregulasi sektor energi dengan pembangunan kilang, kelancaran pasokan, serta diversifikasi ke gas. 3 langkah Jokowi mengatasi ekonomi dunia yang lesu dan berdampak pada Indonesia. 1. Stabilitas ekonomi makro melalui langkah kebijakan fiskal dan moneter berkoordinasi dengan BI dan OJK. 2. Menggerakkan ekonomi real dengan langkah deregulasi, debirokratisasi, menggerakkan sektor real. 3. Melindungi ekonomi lemah dan menggerakkan ekonomi pedesaan.
Next. Selanjutnya kepada Saudara Raham Kaisa, waktu dan layar saya persilakan. Ada suaranya? Ada, silakan. Oh iya Bu, saya lanjut ya. Beberapa kebijakan Jokowi dan Ma'ruf Amin ada 12 contoh ya Bu. Yang pertama ada gerasi untuk pidana korupsionisme Amun, 2 Omnibus Law, 3 Jokowi tak larang pulang kampung beda dengan mudik, 4 Perpres Miras, 5 revisi UU ITE diganti SKB soal pedoman, 6 kebijakan Jokowi dikritik UI King of Lip Service, 7 statuta UI, 8 vaksin mandiri berbayar, 9 kritik kedatangan pemimpin junta Myanmar ke Indonesia, 10 rencana dispensasi santri, 11 Jokowi bolehkan kereta cepat pakai APBN, dan ke-12 Megawati jadi ketua Dewan Pengarah BRN. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai sejarah ekonomi Indonesia di era pemerintahan Presiden Jokowi serta dengan kebijakannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ya, baik, terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ini kebijakan Jokowi dan Ma'ruf Amin yang terakhir dari kelompok 10, kebijakan khusus terkait ekonominya mana? Saya jadi ingin ketawa. Baik, terima kasih ya kepada seluruh kelompok yang telah mempresentasikan ya. Waktu yang diberikan kepada kelompok terakhir juga pas ya, 15 menit. Kita masih mempunyai, sebetulnya waktunya sudah habis ya. Cuman kalau tidak ada tanya jawab kurang ini ya, kurang greget gitu ya. Jadi saya beri satu kesempatan kepada penanya untuk menanyakan kepada siapapun, kelompok manapun, mau kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dipersilakan. Ada? Kalau tidak ada, saya yang akan bertanya nih, siap-siap nih semua kelompok. Ya, tidak ada yang bertanya. Nah, terkhusus kelompok 9 dan 10 yang barusan ya. Kebijakan Jokowi yang mana sih? Khususnya di bidang ekonomi. Kalau tadi di slide terakhir, kebijakan Jokowi Ma'ruf Amin, itu kalau saya lihat kebijakan keseluruhan ya. Nah, pertanyaannya kebijakan khusus di bidang ekonomi mana sih di masa Jokowi yang dirasakan sudah berhasil? Silakan. Ada nggak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi yang dianggap berhasil? Kelompok 9 dan 10 silakan, atau kelompok yang lain kalau ada yang mau berpendapat silakan ya. Silakan kelompok 9 10. Kelompok Jokowi kebijakan Jokowi yang mana nih yang sudah dianggap berhasil ya? Berhasil untuk meningkatkan harga minyak mungkin ya. Silakan. Atau kelompok yang lain ada yang mau menjawab, dipersilakan. Ada? Kalau tidak ada, silahkan jawab pertanyaan tersebut, silahkan jawab dan dijadikan assignment ya. Silahkan nanti kumpulkan. Jadi pertanyaannya saya ulangi lagi, ini khusus ke semua kelompok 1 sampai kelompok 10 ya. Pertanyaan saya adalah kebijakan Jokowi mana nih ya yang dirasakan berhasil ya. Kebijakan dalam bidang ekonomi yang berhasil dalam era Jokowi ya. Jokowi kan sekarang sudah 2 periode tentunya dan akan berakhir ya sebentar lagi. Dan tentunya ada kebijakan-kebijakan yang berhasil walaupun ada juga kebijakan-kebijakan yang gagal seperti di era sebelumnya, era Orde Lama, Orde Baru, transisi, kemudian reformasi, dan terakhir Jokowi. Itu setiap pemerintahan
akan mengalami pasang surut ya, ada kegagalan, ada keberhasilan, ada kegagalan. Nah, pertanyaannya khusus untuk di era Jokowi, kebijakan mana sih yang dianggap berhasil ya? Silakan teman-teman tulis menggunakan kertas lembar dan ditulis tangan. Silakan nanti teman-teman tulis dan saya buat assignment-nya dan hari ini juga dikumpulkan ya. Itu untuk tugasnya karena tidak ada yang menjawab, jadi saya berikan seluruh pertanyaan tadi kepada teman-teman semua ya. Mungkin itu saja teman-teman terkait dengan pembahasan sejarah mengenai perekonomian Indonesia dari Orde Lama hingga masanya Jokowi. Semoga apa yang sudah teman-teman sampaikan, sharekan kepada yang lain itu bermanfaat ya dan bisa dijadikan pembelajaran untuk teman-teman bahwa setiap masa pemerintahan itu pasti akan ada kebijakan yang dikeluarkan tentu saja satu pemimpin, satu kepala pemerintahan dengan kepala pemerintahannya memiliki fokus yang berbeda-beda ya, seperti yang tadi teman-teman sudah simak dari kelompok 1 sampai kelompok 10 ya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Saya izin end meeting ya.